ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Mari memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Pasti selalu dalam keadaan sukacita. Kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, di mana hari ini Tuhan Yesus Engkau bangunkan kami dari tidur kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami adik-adik sekolah minggu Tuhan akan beribadah. Walaupun kami dari rumah Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca pembacaan ayat Alkitab kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami,
di dalam hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayo semuanya buka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Ya, kakak baca di sini, kalian baca di rumah yang masing-masing ya. Yuk, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan pada kita hari ini itu adalah kitab Mazmur. Mazmur itu pada nats ini ditulis oleh Daud. Daud itu siapa? Ayo coba kita ingat-ingat sosok Daud itu seperti apa. Ayo siapa yang tahu? Ya, Daud itu adalah seorang pemuda yang tampan, pekerjaannya menggembalakan domba, lalu ayahnya bernama Isai, kemudian dia pintar memainkan suling dan kecapi, kemudian apalagi ayo tentang Daud, siapa lagi yang tahu tentang Daud? Ya, dia banyak menuliskan syair-syair dan dituangkan di dalam kitab Mazmur, ya. Kemudian apalagi tentang Daud ini? Ya, Daud itu menggembalakan domba, bahkan ia lihai berperang, mahir berperang, bahkan beberapa kali dia membunuh binatang buas untuk menyelamatkan domba peliharaannya. Kemudian Daud itu juga adalah sosok yang sangat dibenci oleh Raja Saul pada waktu itu, bahkan Raja Saul berusaha terus untuk membunuh Daud. Tapi ada yang ingat nggak? Berhasil nggak Raja Saul membunuh Daud? Tidak berhasil ya. Bahkan sebaliknya, Daudlah yang punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Ya, Daud juga seorang yang hebat dalam berperang. Bahkan dia pernah mengalahkan Goliat yang sangat besar itu. Ya, masih ingat ceritanya ya? Nah, Daud pernah mengalahkan Goliat. Nah, itu sekilas tentang sosok Daud yang menuliskan kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur 133 ini ya. Tadi di atas disebutkan bahwa judul dari nats kita ini adalah persaudaraan yang rukun. Nah, sekarang kakak mau nanya, apa artinya rukun? Ayo, siapa yang tahu? Apa artinya rukun? Ya, banyak ya artinya. Rukun itu baik, damai, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, bersatu hati, bersepakat. Nah, itu adalah persamaan dari kata-kata rukun, ya. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam persaudaraan yang rukun, ya. Jadi kita nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar, nggak boleh memaksakan kehendak. Kita harus hidup rukun berdampingan, walaupun kita banyak perbedaan. Jadi jangan membuat perbedaan itu menjadi suatu alasan untuk kita tidak rukun, ya. Banyak perbedaan. Anak-anak sekolah minggu juga
Dengan kakaknya, dengan adiknya juga pasti banyak perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan selera, perbedaan apalagi ya, jenis kelamin, perbedaan hobi, dan lain-lain. Banyak perbedaan yang terjadi di sekolah, di rumah, di lingkungan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita tidak hidup rukun. Jadi Tuhan menginginkan kita agar kita hidup rukun. Seperti yang disebutkan dalam nats kita pada hari ini, di Mazmur 133 ayat 1-3 tadi, ada 3 hal yang ditekankan buat kita, ya. Yang pertama adalah hidup rukun adalah baik dan indah. Hidup rukun adalah baik dan indah. Pasti semua orang menginginkan hidup rukun. Siapa yang nggak pengen rukun? Ayo, siapa yang pengennya berantem mulu? Pengennya bertengkar mulu? Pengennya bermusuhan mulu? Pasti tidak ada ya. Semua orang menginginkan hidup yang rukun. Karena dikatakan hidup rukun itu adalah baik dan indah. Benar nggak? Kalau kita hidup rukun pasti semuanya baik, indah, ya kan? Tidak ada pertentangan, tidak ada percekcokan, tidak ada permusuhan, ya. Jadi hidup rukun itu adalah baik dan indah. Tadi dikatakan di dalam nats kita itu bahwa persaudaraan yang rukun itu diumpamakan seperti apa? Diumpamakan seperti minyak di atas kepala Harun dan embun dari gunung Hermon. Loh, kok minyak sih? Coba, kenapa minyak? Ya, minyak di atas kepala Harun, katanya gitu kan. Minyak itu menandakan adanya kesukaan dan ketentraman. Kenapa harus dikaitkan dengan Harun? Ya, Harun itu adalah seorang imam. Dan imam itu diurapi dengan minyak. Jadi minyak yang dimaksudkan di sini bukan sekedar minyak biasa, bukan sekedar minyak-minyak pada umumnya. Tapi minyak yang dimaksudkan di sini adalah minyak yang khusus digunakan untuk mengurapi imam. Jadi bisa dikatakan minyak urapan, begitu ya adik-adik ya. Kenapa dengan minyak ini diumpamakan dengan minyak? Dikatakan tadi minyaknya meleleh dari kepala ke janggut, lalu ke jubah Harun. Itu artinya kelimpahan, ya. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan akan berlimpah-limpah memberkati dan menguduskan umat yang bersama hidup dengan rukun, ya. Jadi dia berkelimpahan, penuh, diurapi lebih apa ya, gimana bilangnya, kalau meleleh gitu kan berarti kena semua gitu kan, nggak cuma sampai kepala doang, tapi dia turun, dan turun, jadi berlimpah-limpah terus, berlimpah-limpah. Nah itu, kalau kita hidup rukun berarti Tuhan akan memberikan kita kelimpahan, ya adik-adik ya. Itu tadi diumpamakan dengan minyak. Gunung Hermon adalah salah satu gunung yang tertinggi yang letaknya di sekitar Palestina. Jadi gunung ini puncaknya itu bersalju, penuh ditutupi dengan salju. Ya, kalau gunungnya udah ditutupi dengan salju, pasti ada embun di atasnya. Ya, sementara daerah-daerah di sekitar Gunung Hermon ini itu kering dan tandus. Ya, jadi embun yang dari atas puncak Gunung Hermon ini, dia turun, menetes, mengalir ke daerah-daerah yang gersang dan kering tadi. Ya, artinya apa? Artinya embun itu memberikan kesegaran, memberikan kesejukan bagi daerah-daerah di sekitarnya tadi. Ya kan? Jadi dia mengalir. Tidak hanya ada di atas gunung itu, tapi dia mengalir.
ke daerah-daerah di sekitarnya. Ya, jadi begitulah persaudaraan yang rukun itu, adik-adik. Selalu memberi kesejukan dan kesegaran. Persekutuan seperti ini Tuhan suka, ya. Tuhan suka dan berkenan, dan akan memerintahkan atau memberikan berkat kehidupan yang selama-lamanya. Ya, jadi dalam hidup rukun itu ada berkat yang berkelimpahan. Kemudian dalam hidup rukun ada karunia hidup yang berkemenangan, ya. Hidup saling mengasihi dan rukun agar mendapat kelimpahan berkat dari Tuhan. Dalam persekutuan yang tidak rukun, yang tidak harmonis, yang sering cekcok, yang sering berantem, yang sering ribut, pasti akan terjadi suasana yang tidak nyaman. Jadi agar kita tenang, agar kita nyaman, kita harus menciptakan persaudaraan yang rukun, ya. Tadi dikatakan bahwa seperti embun dia turun dari Gunung Hermon itu. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan atau kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ya, kehadiran kita itu harus menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Kehadiran kita itu harus bisa memberi dampak bagi atau memberi pengaruh bagi orang lain. Jangan ada kita orang sebel, ada kita orang kesel. Tapi sebaliknya, bagaimana supaya kehadiran kita, kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan sekolah, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, itu harus bisa menjadi orang yang menyenangkan, ya. Kalau kita ada tuh suasananya jadi seru, senang, happy, ya. Jangan sebaliknya kita datang orang-orang pada ngapain sih, nggak suka deh, tuh. Jangan begitu. Tapi bagaimana supaya kehadiran kita dinanti-nantikan? Karena apa? Karena kehadiran kita disukai gitu, ya, disukai, disenangi. Nah, itu salah satu cara bahwa kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita, ya adik-adik, ya. Nah, jadi mari kita menciptakan suasana persaudaraan yang rukun di dalam kehidupan kita, di rumah, di gereja, di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun kita berada. Jadi persekutuan yang rukun itu, yang baik itu harus dapat dirasakan oleh orang lain. Seperti embun tadi, nah kan yang kering-kering tadi di sekitarnya itu jadi merasakan kesegaran dari embun itu, ya. Jadi kita juga harus begitu, ya. Jadi kita harus saling melengkapi, harus saling menolong, harus saling mengingatkan. Masing-masing harus kita menjadi berkat, ya. Membawa damai dan bukan sebagai batu sandungan yang membawa pertentangan atau keributan atau percekcokan atau permusuhan. Ya adik-adik, ya. Jadi ayo semuanya anak-anak sekolah minggu berjanji di dalam hati harus menjadi anak-anak yang menciptakan kerukunan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk boleh menjadi anak-anak yang hidup dalam persekutuan dan persaudaraan yang rukun. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik semuanya, ayat hafalan minggu ini buat kita semuanya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Mari sama-sama kita membacanya adik-adik. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, warta kita pada Minggu 25 Juli 2021 yang pertama yang berulang tahun. Buat adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini, kami kakak-kakak sekolah minggu
Amang Pendeta, Parhalado, dan seksi mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang adik-adik. Warta yang kedua adalah persembahan. Seperti biasa adik-adik, persembahan adik-adik dari rumah di saat ibadah tetap kita kumpulkan. Dan adik-adik cukup menyerahkannya kepada orang tua masing-masing, yaitu papa dan mama. Dan adik-adik tetap mengingatkan agar papa dan mama menyerahkan persembahan adik-adik tersebut melalui Sintua Week masing-masing. Ya adik-adik, persembahan adik-adik diserahkan papa mama melalui Sintua Week masing-masing. Demikian warta kita pada minggu ini ya adik-adik. Kita tetap semangat walaupun berada untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk pujian, nyanyian, dan doa-doa kami. Biarlah kiranya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami dapat mengerti, dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, biarlah kiranya Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam